Kalau dimisalkan kita itu ada di satu momen lomba, namanya lomba maraton atau mungkin lari sprint yang cepat itu. Pernah Bapak? Pernah ya? Pernah. Dulu ada hadiahnya enggak Pak? Kita lari itu untuk mendapatkan sesuatu yang ditawarkan oleh panitia, kan begitu Pak? Ada imbalannya di situ. Dan musuh kita itu banyak. Yang mendapatkan hadiah itu ya yang menang, begitu. Nah, kalau kita masuk dalam lomba itu, kemudian musuh-musuh kita ketika lomba lari maraton itu, semua musuhnya itu kakinya diikat Pak, tangannya diikat, lehernya diikat. Itu musuh kita. Yang tidak hanya kita. Kira-kira kita menang atau tidak Bapak Ibu? Hah? Menang atau tidak kita? Semua musuh diikat, dibelenggu, semuanya dibelenggu, diikat. Kemudian kita lomba itu cuma sendirian Pak, lainnya dibelenggu. Kira-kira kita menang atau tidak? Harusnya menang. Harusnya menang, wong musuhnya nggak bisa ngapa-ngapain kok. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi sebagian dari kita itu yang sudah diberikan fasilitas seperti itu, musuhnya itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kita itu belum menang. Malah kita itu gabung sama mereka. Sudah diberikan ayo, kita malah gabung sama mereka. Gitu loh. Itulah gambaran apa? Gambaran orang itu masuk di bulan Ramadan. Yang ketika kita itu Allah mengilhamkan kepada diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wahai umatku, aku ilhamkan kepadamu setiap tubuhmu itu, di dalam tubuhmu itu ada dua. Apa? Kebaikan dan keburukan. Di dalam kita itu kan ada takwa yang mengajak kepada kebaikan, kemudian satunya lagi itu adalah nafsu atau fujur. Antara takwa dan nafsu ini bersaing terus, gelut terus, perang terus di antara kita. Dan perangnya ini apa? Perangnya itu setiap saat. Nah di bulan Ramadan ini, ya di bulan Ramadan ini Allah sudah menjanjikan apa? Semua setan itu belenggu. Takwa kita yang harusnya ini perang di dalam tubuh kita, ini nafsu kita ini dibelenggu. Yang menang harusnya takwa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak sebagian, tidak semua orang itu bisa memenangkan pertandingan itu. Ya. Sehingga dalam satu kisah sekitar tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu umat Islam sudah mulai banyak. Ketika Rasulullah itu berhijrah tahun pertama dari Mekah ke Yatsrib atau Madinah, itu pengikut Islam itu hanya ada dua, yakni kaum Ansor dan Muhajirin. Hanya itu saja. Tetapi berjalannya waktu sampai tahun 8 Hijriah, perkembangan Islam itu sudah mulai banyak, sudah sampai ke negara Irak. Karena begitu banyaknya umat Islam waktu itu tahun 8 Hijriah sudah mulai banyak. Dan ketika Rasulullah itu setiap harinya menyampaikan mauidhah hasanah atau tausiah, itu yang dulunya Rasulullah itu ketika memberikan tausiah itu dia di lapangan, kemudian beliau itu menyampaikan tausiahnya itu bersandar pada sebatang pohon kurma. Jadi kalau kajian itu sama-sama di bawah, kemudian hanya bersandar pada pohon kurma begini. Karena begitu banyaknya umat Islam yang sudah mulai masuk ikut Rasulullah, maka jamaah itu semakin banyak sampai belakang. Karena sampai belakang akhirnya apa? Yang belakang tidak bisa melihat Rasulullah, Rasulullah juga tidak bisa melihat yang di belakang. Karena kondisi itu, maka ada seorang wanita
dari kaum Ansor, namanya Tamim Ad-Dari. Siapa Pak? Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari punya anak namanya Maimun. Nah, Maimun ini adalah seorang tukang kayu, mebel, gitu. Nah, ketika melihat kondisi yang Rasulullah itu tidak bisa melihat zamannya sampai belakang, maka Tamim Ad-Dari itu mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya buatkan mimbar? Kebetulan anak saya seorang tukang kayu. Kemudian Rasulullah mengatakan, oh ya, silakan, buatkanlah, setuju saya. Akhirnya dibuatkan Bapak Ibu. Ketika sudah jadi, ketika Rasulullah mau naik mimbarnya, ini cerita ini masyhur sekali. Ketika mau naik mimbarnya, kemudian hari pertama mau naik mimbar itu ternyata ketika mau mulai kajian itu ternyata ada suara tangis. Tangisan seperti tangisannya seorang anak yang ditinggal oleh ibunya, orang tuanya, anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya. Seperti tangisannya. Kemudian dicari sumber tangisan itu, ternyata sumber tangisan itu dari pohon kurma yang biasa untuk senderan Rasulullah Muhammad. Itu nangis Bapak Ibu. Kemudian didekati Rasulullah, dipegang pohon itu, kemudian baru diam. Kalau diceritakan kemungkinan kalau nggak dipegang Rasulullah nangisnya sampai kiamat gitu katanya. Nah, ternyata apa? Ternyata begitu mulianya Rasulullah, begitu hebatnya Rasulullah, sebatang pohon kurma aja ditinggalkan oleh Rasulullah, menangis karena begitu mulianya. Beda ceritanya kalau saya berdiri di mimbar ini, saya berdiri di sini kemudian saya tinggalkan, nggak akan nangis ini Pak. Gitu. Karena yang berdiri saya gitu. Tapi kalau Rasulullah tinggalkan bisa nangis Pak. Begitu. Akhirnya apa? Ketika sudah berkumpul itu, kisah ini dikisahkan oleh Jabir bin Abdillah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ahbiru mimbar. Ayo dekat ke mimbarku. Setelah berkumpul segini Pak, kemudian Rasulullah naik. Ketika naik, ya, karena mimbar itu ada 3 anak tangga, kemudian Rasulullah naik ke anak tangganya. Wa imma raqitu darajatil ula. Ketika Rasulullah itu naik di mimbar, anak tangga pertama, fakultu amin. Rasulullah mengucapkan amin. Wa imma raqitu darajatis tsani, naik ke anak tangga kedua juga fakultu amin, mengucapkan amin. Wa imma raqitu darajatis tsalis, naik ke anak tangga ketiga juga mengucapkan amin, kemudian turun lagi. Para sahabat bingung. Ini tidak biasanya Rasulullah itu kalau sudah sampai mimbarnya diteruskan dengan mau'izah hasanah atau tausiah. Ini kejadian langka. Karena kejadian langka, maka para sahabat bertanya, "Kila ya Rasulullah, lima takulu amanta ya Rasulullah." Gitu. Nyuwun ngapunten, maaf. Kalau kita itu mengucapkan amin, itu karena kita mendengar apa, Pak? Doa. Ada orang berdoa, kita mengucapkan amin. Lah ini Rasulullah itu ketika naik anak tangga itu mengucapkan amin sampai 3 kali. Tetapi para sahabat nggak mendengar ada orang yang berdoa, kan bingung. Akhirnya apa? Mereka bertanya, lima takulu amanta ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengucapkan amin padahal tidak ada yang berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, ya ashabi, wahai sahabatku, atani Jibril. Kalian tidak tahu, barusan Jibril datang kepadaku. Jibril datang kepadaku. Kemudian apa? Fakultu, kemudian Jibril itu berdoa. Jibril itu mengatakan, apa yang dikatakan Jibril, dan itu doa. Mohon maaf Bapak Ibu, yang berdoa itu adalah malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Kira-kira doanya dikabulkan atau tidak Bapak Ibu? Dikabulkan tidak? Pasti dikabulkan. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, pasti dikabulkan. Kalau yang berdoa Ustadz Nuruddin Isnawan, yang mengaminkan Bapak Ibu, dikabulkan nggak kira-kira? Perdebatan loh. Perdebatan, ada yang insya Allah ditompo, insya Allah ora, gitu kan? Oh enggak, ada yang diterima gitu. Ini yang berdoa siapa? Berdoa malaikat Jibril.
Yang mengamin siapa? Rasulullah. Pasti dia apa? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya apa? Ini maksud sekali. Sakiyun abdun liman atroka Ramadana falam yufar lahu. Sakiyun abdun, celaka, rugi besar. Siapa yang rugi besar, yang celaka itu? Liman atroka Ramadana falam yufar lahu. Mereka yang sudah diberikan, barang siapa mereka itu diberikan kesempatan, diberikan hidup, diberikan nyawa, diberikan nafas untuk bisa menghirup hidup di bulan Ramadan, falam yukfar lahu. Tapi hidup di Ramadan itu mereka itu belum bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Amin. Berarti apa? Berarti kalau kita lihat konteks kalimat ini, itu seakan-akan mengatakan kalau kalian berlomba tadi, balapan, sudah diikat. Setan itu sudah diikat, Bapak Ibu. Sudah dibelenggu. Tetapi kenapa kita itu di bulan Ramadan itu musuh kita? Takwa dan nafsu, ini nafsu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal takwa yang ada. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan? Salah satunya ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam full, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Maka Rasulullah pun mengatakan tadi, zakiyun abdun. Jibril mengatakan celaka bagi siapapun orang yang sudah diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tapi ampunan tidak kita dapatkan. Karena apa? Karena ampunan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu 24 jam full diberikan. Mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di hadis ini di penutupnya itu ada kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira ini bentuk pasif, kemudian dia fi'il madhi atau past tense. Para mufasir, para ahli tafsir, kalau ada kalimat Al-Quran ataupun ahadits menggunakan kalimat itu, kalimat fi'il madhi atau past tense, itu apa? Artinya itu pasti, satu kepastian. Kalau ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka cara menafsirkannya adalah pasti. Pasti apa? Pasti dihapus dosa-dosanya. Di Ramadan itu pasti dosa-dosa dihapus. Siapa yang dihapus? Syaratnya di depan. Mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia itu melaksanakan ibadah malam hari, apa? Menegakkan sholat malam. Sholat malam kita dinamakan sholat tarawih. Sholat tarawih gampangan mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapapun dia itu yang melaksanakan ibadah tarawih, imanan didasari dengan keimanan, wahtisaban hanya mengharap ridhonya Allah, pahala dari Allah, diikuti dengan wahtisaban. Apa wahtisaban? Introspeksi diri, muhasabah diri, memohon semua dosa yang kita lakukan, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang terlupa di sini Bapak Ibu, di situ ada kalimat mangqoma Ramadhana. Yang terlupa di sini Ramadhana itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu berapa hari Bapak Ibu? 1 bulan, berapa hari? Kayak kadang 30, kadang 29 hari. Itu 1 bulan. Ramadan itu satu kesatuan. Satu kesatuan selama 30 hari. Sehingga yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sukses. Mereka itu apa? Melaksanakan sholat malam, jumlahnya berapa hari? Ramadan berapa hari? 30 hari. Maka yang terjadi dari perlombaan yang saya sampaikan tadi, begitu setar Bapak Ibu, malam Ramadan pertama setar, yang pesertanya banyak atau tidak Bapak Ibu? Banyak atau tidak? Banyak, penuh tidak di sini? Penuh, sampai kemana?
ekstra. Sana penuh, belakang penuh. Dirikan tenda enggak, Pak? Enggak, sana parkiran penuh enggak? Ada enggak? Oh, motor. Pokoknya ini penuh. Sampai malam pertama itu penuh. Betul tidak, Pak Ibu? Penuh. Berapa hari, Pak? 3 hari. Oh, betul kalau 3 hari. Kalau seminggu sudah enggak yakin saya. Gitu loh. 3 hari. 3 hari. Perlombaan itu di awal setar, begitu angkat bendera setar, berangkat. Diangkat benderanya. Berundun banyak, Pak. Banyak. Ya 3 hari tadi, 3 hari. Lalu begitu masuk selanjutnya, ya Allah, pada hilang. Kemana Bapak Ibu? Hah? Ya enggak tahu kita. Makanya saya terkadang juga heran. Memang bulan Ramadan itu memang bulan yang istimewa. Saking istimewanya, semua orang yang punya keimanan, level keimanan apapun ketika bulan Ramadan, entah itu dia iman tebal, iman standar, iman tipis, dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan, semua mereka datang. Orang yang enggak pernah kenal ke masjid, enggak pernah ngaji, enggak pernah jamaah di sini, tahu-tahu kalau malam pertama bulan Ramadan ngambil sop pertama, Pak. Ada enggak, Pak? Ada. Masih. Akhirnya apa ya? Ya Allah, akhirnya apa? Begitu selama bulan Ramadan, yang kita itu apa? Kita itu berlomba fastabiqul khairat di bulan Ramadan. Di akhir Ramadan itu ternyata tinggal berapa orang, Bapak Ibu? Tinggal berapa orang? Berapa sop sini, Pak? Sekarang tarawih masih berapa sop? 3, alhamdulillah. Nanti akhir Ramadan 3. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Dimanapun, di masjid manapun yang terjadi sampai akhir Ramadan itu penghuninya atau jamaahnya itu ya itu. Betul tidak Bapak Ibu? Yang jamaah ya itu, yang ngaji ya itu, yang ngurusi masjid ya itu, yang masuk surga. Setuju nggak Bapak Ibu? Itu dimanapun terjadi seperti itu. Kenapa? Karena memang kita bulan Ramadan tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlomba. Itulah tampang-tampang wajah-wajah orang-orang yang insya Allah kita sema'hu firallahu ma taqaddama min dambi. Kemudian kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa sebagai target Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang yang bertakwa dan sukses di akhirat masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan setelah mendengar ini, mudah-mudahan ini bertahan semua Bapak Ibu. Karena saya yakin yang datang sini ada new face, wajah-wajah baru. Mudah-mudahan wajah baru itu tidak hilang Bapak Ibu. Karena saya yakin kalau sampai akhir Ramadan itu ada wajah baru. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan habis ada wajah baru. Saya yakin orang itu akan nyantol Bapak Ibu. Nyantol di apa? Di setelah pasca Ramadan saya yakin akan lanjut. Gitu, akan lanjut. Tetapi kalau sudah berguguran, ya akhirnya cuman itu saja insya Allah. Gitu, karena saya juga hafal, karena sudah setiap bulan paling ke maksimal 2 bulan ngisi di sini ya itu kan itu insya Allah. Makanya masya Allah ya bulan Ramadan jangan sampai apa bulan Ramadan ini betul-betul Allah sudah berikan satu fasilitas untuk kita sukses, maka gunakan sebaik-baiknya. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan, maka ketika kita bertemu dengan Ramadan ini, maka di dalam diri kita terapkan 2. 1, ya ketika bertemu dengan Ramadan, betapa pentingnya Ramadan buat kita. Yang kedua, rugi kalau kita tidak manfaatkan bisa bertemu dengan Ramadan. Maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, bulan Ramadan ini termasuk ketika siang hari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang mereka melaksanakan puasa di siang hari, karena puasa itu siang. Kalau mangkoma Ramadhana itu waktunya malam. Nah, di mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, itu ada kalimat belakangnya juga dihapus semua dosanya. Jadi Allah itu memberikan ampunan itu siang hari ketika kita aktivitas, malam hari waktunya kita itu bersantai, waktunya kita istirahat, Allah juga berikan ampunan.
Berarti ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 24 jam full. Sehingga ketika kita itu beraktivitas di siang hari, itu sebetulnya kalau kita beribadah di siang hari itu, kita itu melaksanakan ibadah yang double. Double. Apa? Ibadah puasa sepanjang hari. Ya, dari fajar sampai nanti kita maghrib, itu adalah ibadah yang pahalanya itu ngalir terus sepanjang hari. Kalau kita siang itu baca Quran, maka ibadahnya double. Apa? Dapat pahala puasa, dapat pahala baca Quran. Makanya apa? Makanya ketika kita siang hari, ketika di bulan puasa itu, kita itu diperintahkan untuk selalu apa? Imanan wahtisaban. Kita juga berintrospeksi, mawas diri, melihat kembali, mereview kembali kesalahan apa, dosa apa yang dilakukan di dalam tubuh kita itu, maka kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wahtisaban itu. Makanya di siang hari itu Bapak Ibu, karena pahala Ramadan itu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, maka siang hari pun gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah. Karena jangan sampai kita itu nanti ngikuti hadis yang terkenal tapi hadis yang dhaif, hadis palsu, malah di situ hadis palsu, naumun shaimun ibadah. Tidurnya orang sholat adalah tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Makanya ada penganut apa? Akhirnya apa? Habis sahur tidur, bangun pas buko. Jadi luhur sama asar lewat. Gitu kan? Ada enggak? Ada. Mana tetangga saya begitu. Tetangga ada anak muda itu pokoknya saya ibadahnya tidur. Nah, kan kebalik-balik. Tidur menjadi ibadah ketika apa? Ketika untuk mencukupi kebutuhan jasad kita, karena jasad kita itu beribadah di siang hari itu, maka tubuh kita perlu istirahat, maka kita tidur. Tidurnya pun tidak banyak-banyak, secukupnya. Dirasa sudah cukup untuk beribadah kembali, maka dipersilakan kita untuk beribadah kembali. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, dosa kita itu kan didominasi oleh semua anggota tubuh kita. Maka dijaga di bulan Ramadan itu, jaga supaya anggota tubuh kita itu tidak melakukan dosa lagi di bulan Ramadan itu. Karena setan sudah dibelenggu, seharusnya di bulan Ramadan itu yang ada hanya amal kebaikan. Paling tidak Bapak Ibu, dosa-dosa yang terjadi dalam tubuh kita itu seperti halnya anggota tubuh kita yang kena rukun wudhu. Rukun wudhu itu apa saja Bapak Ibu? Harus mengusap pertama muka. Muka itu ada apa saja? Muka, mata, hidung, mulut. Kemudian yang kedua, rukun wudhu, tangan. Yang ketiga, kepala. Kepala meliputi mana? Kepala sampai ini ikut siapa Pak? Telinga. Kepala. Kemudian yang terakhir adalah kaki. Kita melakukan dosa itu pasti dilakukan oleh anggota tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung rambut. Maka ketika kita itu di bulan Ramadan, jaga itu. Jaga wajah kita, mata, hidung, lisan. Jaga aktivitas kita dari apa? Dosa tangan. Jaga aktivitas kita dari dosa apa? Dosa kepala, banyak mikir-mikir yang negatif. Jaga dosa kita dari telinga. Jaga dosa kita dari kaki. Semua itu dijaga oleh kita. Supaya apa? Supaya bulan Ramadan ini yang ada itu hanya amal soleh. Gunakan mata untuk amal soleh. Apa? Baca Quran. Gunakan lisan kita untuk apa? Untuk mengucapkan Al-Quran. Jaga telinga kita untuk mendengarkan apa? Yang baik-baik, mungkin kajian.
Jaga tangan kita untuk apa? Melangkah, untuk memegang atau untuk memberikan sesuatu sedekah. Jaga langkah kita untuk apa? Untuk kita beramal soleh apa? Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Maka semua itu akan menjadi kesatuan daripada aktivitas kita. Ketika kita berpuasa itu, maka insya Allah ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Kalau orang puasa itu biasanya orang itu akan lebih tidak melakukan kesalahan. Ada enggak orang itu, wah aku iso arep korupsi, neng tak awali poso, gitu. Ada enggak Pak? Ada enggak kira-kira? Niatnya mau korupsi, tapi mau puasa dulu. Ada enggak? Enggak. Insya Allah tidak. Tetapi kalau puasa Ramadan ini, anehnya puasa Ramadan begini Bapak Ibu. Puasa Ramadan itu banyak orang itu kuat puasa, tapi sholatnya itu enggak kuat Pak. Ada enggak Pak di tengah-tengah itu Pak? Di antara kita itu. Kuatnya puasa itu kuat Pak. Sehari itu bisa enggak makan, enggak minum, tetapi enggak sholat. Ada enggak Pak? Itu banyak jumlahnya. Jumlahnya banyak. Ini memang aneh. Memang benar aneh. Maka Bapak Ibu hormati, sudah pas setengah jam. Mudah-mudahan manfaat. Intinya mari Bapak Ibu kita berlomba di bulan Ramadan ini. Ya musuh kita sudah dibelenggu semua. Mosok malah kita itu nemenin yang dibelenggu. Kita tinggal balapan berangkat saja, jangan sampai kita malah mundur, malah berhenti apa ngobrol sama yang dibelenggu. Kita bersahabat dengan yang dibelenggu yang namanya setan. Jangan sampai, ayo begitu setan di belenggu, kita cari amal-amal kita cari juara kita cari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan la'alakum tatakun. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak ibadah kita. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.